Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz. Kali ini saya akan melakukan presentasi tentang sinkronisasi antara mobile station dengan base station. Sinkronisasi atau penyelarasan untuk keberhasilan pengoperasian sistem radio seluler. Sinkronisasi antara mobile station atau MS dan base station diperlukan. Ada dua jenis sinkronisasi, yaitu sinkronisasi frekuensi dan sinkronisasi waktu bit dan frame. Sinkronisasi frekuensi diperlukan agar frekuensi pemancar dan penerima setuju. Tujuannya adalah untuk mengkompensasi toleransi osilator yang lebih murah dan oleh karena itu kurang stabil di mobile station dengan mendapatkan referensi yang tepat dari base station dan mengikutinya. Untuk sinkronisasi bit dan frame penting dalam dua hal untuk sistem TDMA. Pertama, perbedaan waktu propagasi sinyal dari mobile station yang berbeda harus disesuaikan, sehingga semburan yang ditransmisikan diterima secara sinkron dengan slot waktu stasiun pangkalan, dan bahwa semburan di slot waktu yang berdekatan tidak tumpang tindih dan saling mengganggu. Kedua, sinkronisasi diperlukan untuk struktur rangka karena ada struktur rangka tingkat yang lebih tinggi yang ditumpangkan pada bingkai TDMA untuk multiplexing saluran persinyalan logis ke satu saluran fisik. Sinkronisasi frekuensi dan waktu. Stasiun pangkalan GSM mentransmisikan sinyal pada pembawa frekuensi Broadcast Control Channel atau BCCH yang memungkinkan mobile station untuk disinkronkan dengan base station. Sinkronisasi berarti di satu sisi sinkronisasi waktu, mobile station, dan base station, sehubungan dengan bit dan frame, dan di sisi lain menyetel MS ke frekuensi pemancar dan penerima yang benar. Untuk tujuan ini, BTS memberikan sinyal berikut. Yang pertama, Synchronization Channel atau SCH dengan Synchronization Burst atau SB, dan urutan pelatihan ekstra panjang yang memfasilitasi sinkronisasi. Yang kedua yaitu frekuensi Correction Channel atau FCCH dengan frekuensi Correction Burst atau FB. Gambar di sebelah menunjukkan prosedur sinkronisasi yang ditentukan untuk GSM. Karena prosedur modulasi 0,3 kurang GMSK yang digunakan dalam GSM, urutan data logis 0 menghasilkan sinyal gelombang sinus murni, yaitu penyiaran FB sesuai dengan pembawa yang tidak dimodulasi atau saluran frekuensi, dengan pergeseran frekuensi 1625 per 24 kHz atau sama dengan 67,7 kHz di atas frekuensi pembawa nominal. Dengan cara ini, MS dapat tetap disinkronkan dengan memantau FCCA dengan secara berkala. Di sisi lain, jika frekuensi BCCH masih belum diketahui, MS dapat mencari saluran dengan level sinyal tertinggi. Saluran ini kemungkinan besar adalah saluran BCCH, karena dummy burst atau DB harus ditransmisikan pada semua slot waktu yang tidak digunakan di saluran ini. Sedangkan tidak semua slot waktu selalu digunakan pada frekuensi operator lain. Menggunakan sinyal gelombang sinus FCCH memungkinkan identifikasi BCCH dan sinkronisasi osilator MS. Untuk sinkronisasi waktu, frame TDMA di GSM diberi nomor siklus modulo 2.715.648 yang didapat dari hasil perkalian dari 26 kali 51 kali 24 2 pangkat 11 dengan frame number Fn. Satu siklus menghasilkan apa yang disebut struktur hyperframe yang terdiri dari 2.715.648 frame TDMA. Siklus penomoran panjang bingkai TDMA ini digunakan untuk menyinkronkan algoritma shippering pada antarmuka udara. Setiap BTS stasiun pangkalan secara berkala mentransmisikan reduced frame number atau RFN pada SCH. Dengan setiap SB, ponsel dengan demikian menerima informasi tentang jumlah bingkai TDMA saat ini. Hal ini memungkinkan setiap MS untuk disinkronkan waktu dengan pemancar. RFN memiliki panjang 19 bit. Ini terdiri dari 3 bidang, yaitu yang T1 11 bit, T2 dengan 5 bit, dan T3 dengan 3 bit. Dan ketiga bidang ini didefinisikan oleh dengan div menuju divisi bilangan bulat. T1 sama dengan Fn di div dalam kurung 26 kali 51 dengan angka 0 sampai 2047, dan T2 sama dengan Fn mod 26 dengan angka dari 0 sampai 25, dan T3 aksan dengan dalam kurung T3 kurang 1, div 10 dengan angka 0 sampai 4 dengan T3 sama dengan Fn mod 51 dengan angka 0 sampai 50.
Urutan nilai berjalan T2 dan 3 diilustrasikan pada gambar di sebelah. Nilai yang penting untuk rekonstruksi Fn adalah perbedaan antara kedua bidang tersebut, yaitu T2 dan T3. Sinkronisasi waktu Fs dan slot waktunya. Bingkai TDMA dan saluran kontrol didasarkan pada satu set penghitung yang berjalan terus-menerus, terlepas dari transmisi MS atau stasiun pangkalan. Setelah penghitung ini dimulai dan diinisialisasi dengan benar, MS dalam keadaan tersinkronisasi dengan stasiun pangkalan. 4 penghitung berikut disimpan untuk tujuan ini. Yang pertama, penghitung seperempat bit, menghitung nomor bit kuartal atau QN. Lalu yang kedua, penghitung bit, menghitung nomor bit atau BN. Lalu penghitung slot waktu, menghitung TN, dan penghitung bingkai, menghitung FN. Karena penghitungan bit dan frame penghitung ini tentu saja saling terkait, yaitu sedemikian rupa sehingga penghitung berikutnya menghitung luapan dari penghitung sebelumnya. Prinsip berikut digunakan. Qn bertambah setiap 12 atau 13 mikrosecond. Bn diperoleh dari ini dengan pembagian bilangan bulat Bn sama dengan Qn di 4. Dengan setiap transisi dari 624 ke 0. Tn bertambah dan setiap luapan Tn meningkatkan penghitung bingkai Fn sebesar 1. Timer dapat diatur ulang dan dimulai ulang saat menerima SB. Penghitung seperempat bit diatur dengan menggunakan waktu urutan pelatihan burst, sedangkan Tn diatur ulang ke 0 dengan akhir burst. Fn kemudian dapat dihitung dari RFN yang dikirimkan pada SCA. Rumusnya Fm sama dengan 51 kali dalam kurung T3 kurang T2 mod 26 tutup kurung tambah T3 tambah 51 kali 26 kali T1 dengan T3 sama dengan 10 kali T3 aksen tambah 1. Penting untuk menghitung ulang T3 dari T3 aksen meskipun karena representasi biner. Hanya bagian bilangan bulat dari pembagian dengan 10 yang diperhitungkan. Lalu ada sinkronisasi bingkai adaptif. Mobile station dapat berada di mana saja di dalam sel, yang berarti jarak antara mobile station dan base station dapat bervariasi. Dengan demikian, waktu propagasi sinyal antara mobile station dan stasiun pangkalan bervariasi. Untuk menghindari tabrakan, awal waktu transmisi dari mobile station dimajukan secara proporsional dengan jarak dari stasiun pangkalan. Proses mengadaptasi transmisi dari mobile station ke frame TDMA disebut penyelarasan frame adaptif. Teknik penyelarasan bingkai adaptif didasarkan pada pengukuran kontinu penundaan propagasi oleh stasiun pangkalan dan aktivitas kemajuan waktu yang sesuai oleh mobile station. Dalam kasus akses AK atau tanpa syarat ke Random Access Channel atau RACH, saluran harus terlebih dahulu dibuat. Stasiun di pangkalan dalam hal ini belum memiliki kesempatan untuk mengukur jarak ke mobile station dan untuk mengirimkan perintah waktu maju yang sesuai. Jika MS mentransmisikan burst access di slot waktu saat ini, MS menggunakan nilai muka waktu 0 atau nilai default. Untuk meminimalkan tabrakan dengan slot waktu, berikutnya di stasiun pangkalan, ledakan akses atau access burst atau AB harus lebih pendek dari durasi slot waktu. Ini menjelaskan periode penjagaan panjang access burst di periode 68,25 bit yang dapat mengkompensasi penundaan propagasi jika MS mengirim AB dari batas sel berdiameter 70 meter. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Saudara Irfan untuk bertanya. Izin bertanya Saudara Abdul. Jadi langsung aja ke pertanyaannya. Apa yang terjadi jika antara mobile station dan base station tidak disinkronkan? Terima kasih Saudara Abdul. Oke, terima kasih Saudara Irfan atas pertanyaannya. Baiklah, ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya Bu. Oke, silakan
Saudara Agung. Baiklah, pertanyaan saya tentang antara mobile station dengan base station, apakah ada kemungkinan mereka tidak sinkron dan karena apa dan gimana cara menyinkronkannya kembali? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Irfan. Tadi pertanyaan tentang apa yang terjadi jika antara mobile station dan base station tidak disinkronkan. Jadi kalau misalkan mereka berdua tidak disinkronkan, koneksi antara mobile station dengan base station akan mengalami delay, bahkan tidak dapat tersambung. Oke, dan untuk pertanyaan kedua eh, tentang pertanyaan Agung, tadi antara mobile station dengan base station, apakah ada kemungkinan mereka gak sinkron dan karena apa dan gimana cara mensinkronkannya kembali? Oke, jawabannya mungkin mereka nggak bakalan sinkron karena bisa jadi karena perangkat mobile yang bermasalah atau base stationnya atau bisa jadi karena media transmisinya seperti hujan. Eh, Terus cara untuk mensinkronkannya kembali bisa diperbaiki perangkat mobilenya kalau misalkan bermasalah di sana atau kalau di base stationnya bisa diperbaiki base stationnya dan selagi base stationnya diperbaiki bisa dialihkan ke base station yang lainnya. Oke, sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.